Para peserta webinar yang kami hormati, kita sudah kembali ini di sesi yang kedua pada siang hari ini, dan kita masih menunggu peserta yang lainnya untuk bisa juga kembali bergabung. Namun kita akan mulai saja karena para narasumber dan juga moderator sudah siap untuk melanjutkan ke materi yang kedua. Ini adalah mengenai restrukturisasi kredit perbankan, pembiayaan syariah, dan juga lembaga keuangan lainnya. Dan masih sama seperti tadi, nanti apabila ada pertanyaan yang hendak disampaikan kepada narasumber, bisa langsung saja menulisnya di kolom Q&A ya, sehingga nanti juga moderator akan langsung mempersilahkan narasumber untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Baik, dan untuk materi yang kedua ini, para narasumber adalah Ibu Dr. Sri Widiawati SH SPN, beliau adalah Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga PPINI. Dan kemudian yang kedua adalah Bapak Taufik SH MKN, beliau adalah Ketua Bidang Organisasi PPINI dan sudah hadir ya bersama kita semua. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Dr. Eni Kencanawati SHMH, beliau adalah Ketua Bidang Informasi Website PPINI. Dan narasumber semua sepertinya juga sudah ready untuk bisa langsung memulai materi yang kedua, dan sebagai moderator adalah Ibu Dewi Andriani SH, beliau adalah Koordinator Bidang Pendidikan dan Pelatihan PPINI. Untuk moderator, dipersilakan untuk dapat dimulai dengan materi kita yang kedua. Oke, terima kasih kepada Mbak Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita bersama. Selamat bertemu kembali dalam webinar Nasional PPINI dalam sesi kedua ini. Dalam sesi kedua ini kita akan membahas masalah restrukturisasi kredit lembaga pembiayaan syariah dan lembaga keuangan lainnya. Seperti kita ketahui bersama bahwa COVID-19 ini secara global memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, termasuk dalam bidang perkreditan perbankan, lembaga keuangan, dan lembaga pembiayaan syariah. Dan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, diperlukan kebijakan stimulus perekonomian, salah satunya adalah restrukturisasi kredit. Untuk membahas hal tersebut telah hadir di hadapan kita bersama, yaitu para narasumber, yang akan saya perkenalkan, yaitu pertama Dr. Sri Widiawati SH SPN. Selamat siang, Ibu Sri Widiawati. Kemudian Ibu Dr. Erni Kencanawati SHMH. Selamat siang, Teh Erni. Selamat siang, Mbak Dewi. Dan Bapak Taufik SH MKN. Oke, ya, untuk pada kesempatan pertama ini kami persilakan kepada Ibu Sri Widiawati yang merupakan beliau adalah notaris dan PPAT di Jakarta Timur dan saat ini menjabat juga sebagai Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga PPINI. Bu Sri Widiawati nanti akan membahas materi tentang restrukturisasi kredit perbankan dan lembaga keuangan lainnya selama 20 menit. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Sri Widiawati, tempat dan waktu kami persilakan. Terima kasih rekan moderator Ibu Dewi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan notaris semua yang mungkin juga ada ALB ya, atau calon notaris yang saya hormati dan saya banggakan, yang sampai saat ini masih setia untuk mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Dalam kesempatan ini masih dalam suasana Idul Fitri, saya juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin untuk rekan-rekan semua yang menjalankan. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Ketua Umum dan jajaran seluruh pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia serta rekan-rekan panitia yang sudah menyelenggarakan acara webinar ini
Semoga acara ini bermanfaat untuk anggota dan untuk kita semua. Baik, Mbak Moderator, saya akan mulai diskusi ini. Untuk itu saya mencoba untuk share screen. Bagaimana? Apakah sudah bisa dilihat? Oke. Sebetulnya yang disebut dengan restrukturisasi kredit ini adalah hal yang biasa ya kita temui di dalam kita melakukan tugas-tugas jabatan ya, terutama terkait dengan perkreditan bank, baik itu perbankan konvensional ya ataupun perbankan syariah ya. Dan dalam semua segmen kredit. Namun istilah restrukturisasi kredit ini kembali menjadi perhatian untuk kita semua, terutama dalam masa penyebaran COVID-19 ini yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap seluruh tatanan kehidupan, ya, termasuk juga kinerja dan kapasitas debitur yang telah memperoleh pembiayaan atau kreditan dari bank ya, atau lembaga keuangan lainnya, dan berpotensi untuk mengganggu kinerja perbankan dan sistem keuangan yang tentunya dalam jangka panjang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan dua macam kebijakan ya untuk menstimulasi kesulitan dari debitur dalam melakukan pembayaran atau pengembalian kredit yang menjadi kewajibannya terhadap pihak bank atau kreditur. Yang terkait dengan perbankan itu dikeluarkan oleh pemerintah berupa PUJK nomor 11 /PUJK 03 2020, dan untuk non perbankan atau institusi keuangan non bank itu dengan PUJK 14 05 2020. Ini mungkin ini hanya scheme untuk lebih memperjelas alur dari kebijakan tersebut. Saya langsung saja kepada ini beberapa referensi ketentuan yang terkait dengan restrukturisasi baik secara umum maupun terkait dengan stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka pandemi COVID. Mungkin ini tidak akan saya bahas lebih detail satu persatu, tapi saya lampirkan di sini untuk menjadi referensi dari rekan-rekan semua kalau ingin membaca lebih lanjut. Kemudian, apa saja sih pokok-pokok pengaturan dalam PUJK stimulus dampak COVID-19 tersebut? Jadi PUJK 11 itu berlaku bagi semua jenis LJK. Jadi seluruh bank umum syariah ya, US atau BPR dan BPRS. Kemudian pokok-pokok kebijakan ini memberikan keleluasaan kepada bank untuk dapat menerapkan kebijakan dalam rangka mendukung stimulus untuk debitur terdampak COVID tersebut dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Nah, ada tiga macam kebijakan ya terkait dengan relaksasi penetapan kualitas kredit. Jadi kredit ini atau pembiayaan ini diberikan ya untuk kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur sampai plafon 10 miliar.
yang hanya dapat didasarkan hanya pada satu pilar saja atau ketepatan pembayaran pokok maupun bunga. Itu diberikan jangka waktu selama 1 tahun. Normalnya biasanya plafon sampai 5 miliar yang hanya dilihat dari penilaian satu pilar. Lebih dari 5 miliar dalam kondisi normal itu ada aspek lain yang harus dinilai oleh kreditur atau oleh bank untuk menetapkan kualitas kredit. Kemudian yang kedua adalah penetapan kualitas lancar bagi kredit yang direstrukturisasi. Jadi dengan diikutkan debitur tersebut ke dalam restrukturisasi atau fasilitas restrukturisasi berdasarkan PUJK 11, maka kualitas kreditnya langsung menjadi lancar. Itu sehingga kreditur atau bank sendiri tidak perlu mencadangkan cadangan khusus ya sebagaimana dalam kondisi normal. Kemudian untuk BPR sendiri tetap mengacu ya, jika debitur memiliki beberapa fasilitas kredit, maka penetapan kualitas terhadap kredit yang tidak direstruktur mengacu pada tetap PUJK yang nomor 33. Kemudian yang ketiga ya, yang merupakan pokok kebijakan dari pemerintah dalam PUJK 11 adalah tambahan fasilitas penyediaan dana bank tetap dapat memberikan pendanaan atau pembiayaan baru atau kredit baru terhadap debitur yang terkena dampak COVID-19. Namun kalau ada beberapa fasilitas yang sebelumnya sudah ada, maka penetapan kualitas atas kredit yang baru tersebut dipisahkan dari penilaian kredit yang sebelumnya. Jadi walaupun misalkan pemberian kredit yang baru dikategorikan lancar, namun fasilitas kredit yang sebelumnya misalkan dikategorikan kurang lancar, itu tidak otomatis fasilitas yang sebelumnya ikut-ikut menjadi lancar. Tapi untuk pemberian kredit untuk dapat diberlakukan kebijakan stimulus berdasarkan PUJK 11 ini, itu yang bisa diberikan ya, itu adalah fasilitas untuk kredit-kredit yang lancar. Yang lancar, tapi khusus untuk KUR itu fasilitas kolektibilitas 2 pun diberikan stimulus. Ini bisa dilihat di ya, nanti bisa dilihat dalam slide saya, karena khusus untuk KUR ini berlaku ketentuan stimulus yang ada di Permenko nomor 5 tahun 2020. Jadi fasilitas kolektivitas 1 dan 2 pun itu bisa merupakan syarat umum dari keikutsertaan debitur dalam restruktur tersebut. Kemudian saya lanjut lagi. Secara ya, Mbak Wiwit. Ya, bisa saya lanjut, Bu Moderator. Siap. Jadi restrukturisasi kredit, sebentar. Oke, kita untuk bisa melihat lagi. Yang disebut dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang menjanjikan pihak pinjam-meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Termasuk di sini adalah perluasan dari definisi di dalam undang-undang perbankan adalah termasuk overdraft,
pengambil alihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang, dan pengambil alihan atau pembelian kredit dari pihak lain. Ketentuan ini diatur di dalam PBI 14 mengenai kualitas aktiva. Dengan adanya definisi ini dapat kita lihat bahwa penyediaan uang atau tagihan itu didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang menjanjikan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Jadi, walaupun pemerintah mengeluarkan POJK ya dalam rangka untuk memberikan stimulus, namun tetap pelaksanaan dari restrukturisasi tersebut dalam rangka untuk penyelamatan kredit itu diserahkan kepada pelaksananya kepada bank dengan tetap mewajibkan bank untuk melakukan analisa dan selanjutnya mencapai kesepakatan yang selanjutnya akan juga dituangkan dalam suatu perjanjian di dalam perjanjian yang ditandatangani oleh kreditur dan debitur. Jadi jadi tidak semua debitur itu secara otomatis yang mengalami kesulitan dalam pembayaran dapat disetujui oleh kreditur atau bank untuk diberikan restruktur berdasarkan POJK tersebut. Kita di sini lihat yang termasuk dengan kredit bermasalah atau dalam istilah perbankan NPL, yaitu suatu keadaan di mana debitur tidak sanggup lagi untuk membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Hal ini karena terdapat kecenderungan usaha debitur memburuk sehingga berpotensi menjadikan debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan. Sebagaimana kita tahu, penentuan kualitas kredit di dalam perbankan itu ada 4 macam: lancar, dalam pengawasan khusus ya, diragukan, dan macet. Yang masuk dalam kriteria kredit bermasalah atau NPL adalah yang dalam status kurang lancar, diragukan, dan macet. Kemudian untuk kredit-kredit yang bermasalah ini dibagi dalam 2 kategori penanganan kredit atau pembiayaan bermasalah. Iya, Bu Wiwit, mohon maaf, materinya bisa diinikan lagi di slide-nya, sudah tidak nampak di layar. Oke. Tadi mati ya? Iya. Oke. Sudah, Mbak Dewi? Oke, sudah. Untuk penanganan kredit-kredit yang bermasalah tadi, itu dibagi dalam 2 golongan besar ya, atau 2 kriteria, yaitu tindakan-tindakan yang terkait dengan penyelamatan dan yang penyelesaian. Untuk restruktur sendiri, ini masih masuk di dalam tindakan-tindakan penyelamatan, karena bank sendiri masih berkehendak untuk melanjutkan hubungan hukum atau bisnisnya dengan debitur ya, dalam hal ini hubungan pemberian kredit. Itu bisa ditempuh kalau menurut POJK itu ada beberapa macam skema. Dalam POJK itu sama isinya dengan di dalam PBI 14 ya, yang mengatur sebelumnya mengenai restruktur secara umum. Tapi yang disebut di sini, skema-skema yang disebut di dalam PBI maupun di dalam POJK hanya beberapa saja, maksudnya tidak terpaku pada skema-skema kredit yang ada di sini. Bank bisa menerapkan ya skema-skema kredit untuk tindakan restrukturisasi ini dengan memperhatikan profil dari debitur. Dan ini pun bisa dilakukan secara kombinasi, tidak harus menggunakan
satu scan saja. Langkah-langkah tersebut merupakan tindakan-tindakan dalam rangka penyelamatan kredit. Secara umum, kita di dalam dunia perbankan mengenal istilah-istilah rescheduling, restructuring, dan reconditioning. Ya, kalau mungkin nanti bisa dibaca di sini, yang dimaksud dengan rescheduling adalah penjadwalan ulang, ya terkait biasanya dengan jangka waktu kredit dan jangka waktu angsuran. Kemudian untuk restructuring biasanya untuk penataan kembali. Bisa berupa penambahan fasilitas kredit ya, maupun misalkan menambah equity. Untuk reconditioning adalah persyaratan kembali. Jadi persyaratan kembali dapat berupa penundaan pembayaran bunga sampai jangka waktu tertentu. Biasanya kita kenal dengan istilah grace period. Bisa juga penurunan bunga atau pembebasan bunga. Ya, ini adalah sekilas untuk kita refresh kembali. Untuk syarat-syarat debitur yang mendapat relaksasi, secara umum dalam kondisi normal, debitur yang direstruktur adalah yang mengalami kesulitan pembayaran, baik pokok ataupun bunga, kemudian tapi debitur tersebut masih memiliki prospek usaha atau kemampuan membayar kembali dan masih mempunyai itikat yang positif dan masih kooperatif. Kemudian persyaratan bagi debitur yang mengajukan restrukturisasi kredit. Di sini bisa dilihat debitur yang terkena dampak penyebaran baik langsung atau tidak langsung, termasuk debitur UMKM. Kemudian debitur yang bergerak jadi ada pembatasan untuk sektor-sektor tertentu yang bisa mengajukan restrukturisasi berdasarkan POJK ini, yaitu sektor pariwisata, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, pertambangan, dan transportasi. Dan debitur dengan nilai kredit sampai dengan 10 miliar. Kemudian restrukturisasi dari perusahaan, khusus untuk perusahaan pembiayaan atau leasing ada syarat khusus, yaitu jaminannya itu berupa unit kendaraan yang dibeli dengan pembiayaan tersebut ataupun kendaraan yang dijaminkan itu harus masih dalam penguasaan debitur dan tidak memiliki tunggakan sebelum tanggal 2 Maret 2020, yaitu saat pemerintah mengumumkan COVID-19. Ini tadi syarat untuk KUR sudah saya bahas tadi. Untuk proses pengajuan restrukturisasi kredit, jadi pada lazimnya adalah yang mengajukan restrukturisasi itu adalah debitur karena ini untuk kepentingan debitur. Jadi dengan adanya stimulus ini maka dalam suasana COVID, maka bank-bank ini membuka laman resmi bank, ya, pengajuan permohonan melalui online, kemudian bank melakukan assessment, kemudian memberikan restrukturisasi dengan mempertimbangkan profil dari debitur dan informasi persetujuannya dikirim juga melalui online. Ini adalah saya berikan contoh ilustrasi untuk restrukturisasi kredit. Di sini adalah variasi skema perpanjangan jangka waktu, grace period pembayaran pokok. Selama masa grace period, debitur hanya mengangsur bunga tanpa mengangsur pokoknya. Nah, ini di dalam alur mekanisme restrukturisasi, peran notaris ada di admin legalitas. Karena disinilah pihak kreditur biasanya akan meminta bantuan notaris kalau memang diperlukan untuk mengesahkan akta-akta terkait perjanjian restruktur tersebut. Umumnya yang dibuat terkait restruktur pada suasana normal itu biasanya
bank itu membuat berupa akta perubahan perjanjian atau adendum perjanjian kredit. Bisa disertai dengan pengikatan jaminan atau penambahan jaminan. Bisa juga tidak disertai. Jadi tergantung penilaian bank apakah perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap jaminan yang sudah diikat. Ini saya masuk ke peran notaris dalam restrukturisasi kredit. Tentunya notaris ini merupakan jabatan ya yang diperlukan untuk membantu pemerintah dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat melalui akta produk-produknya berupa akta otentik ya, maupun kalau kita diminta berupa legalisasi atau wamarking ya, sebagai alat bukti di pengadilan. Untuk akta otentik tentunya diharapkan kalau dalam pelaksanaannya sudah memenuhi seluruh formalitas ketentuan undang-undang yang berlaku, diharapkan dapat sebagai alat bukti yang sempurna. Untuk itu notaris harus memastikan kelengkapan dokumen pengikatan, kemudian pemenuhan kesesuaian dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Perundang-undangan, dan dapat memformulasikan kehendak para pihak dengan juga berperan untuk menjaga keseimbangan antara debitur dengan kreditur, dan wajib menjelaskan isi akta. Kewenangan notaris untuk membuat akta otentik ya sebagaimana diberikan oleh negara kepada notaris, yaitu dengan landasan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris dan pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris, di mana dalam pembuatan akta kewenangan tersebut harus dimiliki dan harus juga diperhatikan, baik kewenangan mengenai orang, waktu, tempat, dan akta. Kemudian notaris juga wajib memenuhi formalitas akta sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris. Yang pasti adalah harus dilakukan dengan para pihaknya menghadap ya, baik menghadap sendiri atau berdasarkan kuasa. Kemudian juga dalam penandatanganan akta juga dilakukan secara sempurna berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan dengan dihadiri oleh saksi. Kemudian pembacaan ya, pembacaan juga wajib dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris ya, baik dibacakan langsung atau karena kehendak para pihak untuk dibaca sendiri. Kemudian ada yang harus diperhatikan juga mengenai kemandirian dan kejujuran serta ketidakberpihakan notaris kepada salah satu pihak. Karena kita tahu bahwa dalam kondisi debitur mengalami kesulitan pembayaran ya dan harus dilakukan restrukturisasi, biasanya kita perlu juga memberikan informasi atau penyuluhan hukum kepada debitur terkait dengan hak-hak dan kewajibannya di dalam restrukturisasi. Oleh karena itu, di dalam pembacaan akta perlu dijelaskan secara detail seluruh hak dan kewajiban tersebut, agar di kemudian hari tidak terjadi cacat dalam akta yang menyebabkan akta tersebut bermasalah dan menimbulkan gugatan. Kemudian perlu diperhatikan juga prinsip kehati-hatian dan prinsip keseimbangan. Tadi sudah saya jelaskan sepintas. Syarat sah perjanjian. Di dalam pembuatan akta restrukturisasi ini sebetulnya adalah kesempatan juga bagi kreditur ya maupun notaris juga untuk melakukan review kembali terhadap perjanjian yang sudah dibuat, perjanjian kredit atau perjanjian awal.
dan pengikatan jaminan sudah dibuat. Kalau memang ada bagian-bagian dari perjanjian pokok atau klausul-klausul yang perlu ditambahkan, itu bisa dibuat di dalam akta restrukturisasi atau akta perubahannya. Yang perlu diperhatikan adalah mengenai klausul-klausul di dalam restrukturisasi itu, apa yang diberikan di dalam fasilitas-fasilitas di dalam restruktur tersebut, ya, atau konsesi-konsesi yang diberikan. Kalau terjadi lagi one prestasi lagi oleh debitur, maka perjanjian kredit yang awal akan dapat hidup atau berlaku kembali ketentuannya. Jadi itu juga harus ditegaskan di dalam pembacaan akta dan tercantum di dalam akta. Kemudian notaris juga perlu mengecek kesesuaian antara syarat-syarat atau covenant yang ada di dalam offering letter yang disyaratkan oleh bank sebelum dilakukannya penandatanganan akta restruktur agar seluruhnya sudah terpenuhi. Kemudian biasanya di dalam perjanjian kredit ada klausul-klausul yang tercantum yang fungsinya adalah untuk dibuat oleh bank itu untuk melindungi melindungi kedudukan bank terhadap dana yang sudah dicairkan. Dan klausul-klausul ini juga penting untuk diperhatikan kembali, ya, terutama klausul mengenai di sini ada klausul asuransi, ya. Harus diingatkan lagi kepada pihak bank apakah dengan adanya restruktur ini ada perubahan terhadap klausul-klausul ini. Kemudian untuk event of default juga, yaitu pemberian hak secara sepihak kepada bank untuk mengakhiri kredit, ya, atas kondisi atau peristiwa yang ditentukan bank sehingga bank bisa menagih atau menghentikan fasilitas. Kalau klausul-klausul ini sudah direview oleh pihak notaris dan pihak bank sudah firm, maka notaris dapat menjelaskan kepada pihak debitur. Kemudian juga terkait biaya. Biasanya debitur yang sudah mengalami kondisi tidak mampu membayar, ya, atau mengalami restrukturisasi, itu agak sulit, ya, untuk membayar biaya pengikatan. Dalam rangka COVID-19 ini bahkan beberapa BPR itu mengajukan surat kepada PPINI untuk meminta bantuan atau dukungan dari sisi pembiayaan agar dapat dibantu untuk terlaksananya proses restrukturisasi ini, dan juga mereka meminta pada saat itu untuk notaris itu tetap bisa memberikan pelayanan dalam rangka proses restrukturisasi. Kebanyakan yang dilakukan adalah perjanjian restrukturisasi dilakukan secara di bawah tangan, dan karena situasinya tidak semua kantor notaris buka untuk memberikan pelayanan, sehingga mereka mengumpulkan dulu perjanjian restrukturisasi dari seluruh debitur untuk kemudian nanti dilakukan pengikatan notarial apabila situasi sudah memungkinkan atau mungkin PSBB sudah dicabut.
Kesulitan yang terjadi di lapangan adalah menurut keluhan dari DPR adalah untuk menghadirkan para pihak ya, terutama debitur menghadap kepada notaris, sehingga yang dilakukan adalah melalui wire marking. Karena walaupun diminta notaris untuk melakukan legalisasi, tetap mereka harus hadir di hadapan notaris. Kemudian peran notaris tadi, ada satu lagi peran notaris yang perlu juga mendapat perhatian, yaitu memberikan perbantuan. Ya, setelah pembuatan akta, ada beberapa jenis akta yang dibuat oleh notaris ya, atau akta otentik yang oleh ketentuan undang-undang dikehendaki untuk didaftarkan. Seperti Oke, Bu Wiwit, waktunya sudah habis. Sampai 13.5. Oke, jadi sepanjang dikehendaki oleh undang-undang itu dilakukan oleh notaris, kita dapat membantu untuk melakukan pendaftarannya. Contohnya akta-akta terkait dengan perusahaan ya, kita harus melakukan akses ke SABH atau SABU, kemudian untuk jaminan fidusia, ya pendaftaran ke fidusia online. Saya rasa demikian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan dapat bermanfaat. Selanjutnya waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada Ibu Moderator, Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Wiwit atas waktunya dalam pemaparan tadi tentang restrukturisasi dalam perbankan dan lembaga keuangan. Untuk narasumber yang kedua, kita akan mendengarkan paparan tentang dari segi lembaga pembiayaan syariah. Bagaimana restrukturisasi itu diadakan, apa-apa saja yang bisa dilakukan dalam lembaga syariah. Apakah bentuknya sama, yaitu seperti adendum, atau seperti apa? Mari kita dengarkan bersama pemaparan dari Dr. Erni Kencanawisa MH. Beliau adalah notaris di Kota Bandung dan merupakan juga pengurus pusat sebagai Ketua Bidang Informasi dan Website, dan selain itu sebagai dosen di Kenotariatan pada Universitas Jayabaya Jakarta dan Universitas Islam Bandung. Untuk itu kami persilakan Ibu Erni untuk pemaparan sampai jam 13.55 ya, Ibu. Kami persilakan. Baik. Terima kasih rekan Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dalam rangka masih masa Idul Fitri, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Yang terhormat Ibu Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia, Ibu Yualita Widyadari SHMKN, Sekretaris Umum Bapak Tri Firdaus Akbarsyah SHMH, para rekan-rekan pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, yang terhormat para narasumber, dan yang saya sayangi adalah para peserta dari webinar nasional yang diadakan oleh pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Selamat siang semuanya. Sebentar, mohon izin sebentar nih saya. Baik, izinkan saya untuk memaparkan mengenai strukturisasi dalam perbankan syariah. Perbankan syariah menghadapi sejumlah tantangan tentunya di dalam masa COVID-19 ini. Karena apa? Karena kondisi industri bank syariah bisa saja tidak sebaik seperti dahulu jika dibandingkan dengan bank konvensional. Karena apa? Karena bank syariah juga bisa terkena hit lebih dahulu daripada bank konvensional. Ini mudah-mudahan tidak terjadi ya. Kemudian kondisi pandemi juga bisa mengurangi daya saing dari bank
syariah dengan bank konvensional, sehingga bisa memungkinkan terjadinya masyarakat memindahkan dana-dana tersebut ke bank konvensional karena disebabkan dengan tantangan terhadap likuiditas dari rasio non-performing financing, atau kalau di bank konvensional kita lebih mengenal dengan yang namanya NPL ya. Tapi insya Allah itu tidak terjadi karena dengan pandemi ini memungkinkan juga menyebabkan pendapatan dari bank syariah ini menjadi menurun, sehingga berdampak terhadap bagi hasil dari bank syariah kepada para sahibul mal atau deposannya. Sehingga dengan munculnya POJK nomor 11, POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan counter cyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019. Dasar pertimbangannya itu sudah dalam hal ini dalam mengatasi pandemi ini agar tidak dapat dijadikan mediasi terhadap penyelesaian-penyelesaian perbankan yang menyebabkan terganggunya ya terhadap penyelesaian atau terhadap kemampuan nasabah untuk dapat melanjutkan fasilitas yang diperolehnya. Nah, dengan POJK 11 ini yang mengenai pembiayaan bermasalah di mana suatu keadaan nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sebagaimana telah diperjanjikan, tentunya diperjanjikan di dalam suatu akad. Di POJK 11 2020 ini sayangnya itu tidak mengatur tentang cara restrukturisasinya yang dapat dilakukan, sehingga banyak notaris juga masih meraba-raba terhadap pelaksanaan terutama di perbankan syariah karena ada hal-hal yang tertentu yang bisa dilakukan, ada juga yang tidak dapat dilakukan dalam mengaplikasikannya ke dalam akad-akad. Tentunya dengan prinsip kalau perjanjian bermasalah ini atau pembiayaan bermasalah, bank dalam penanganan pembiayaan bermasalah, ini tetap harus meminimalisir kerugian, di mana bank akan mengutamakan entah penyelamatan ataupun dalam tindakan penyelesaian. Penyelamatan di mana nasabah masih sanggup untuk melanjutkan pembiayaannya, tetapi bank harus mengambil tindakan penyelesaian untuk mengakhiri perjanjian pembiayaan bagi nasabahnya yang tidak dapat melanjutkan. Nah, solusi terhadap krisis akibat pandemik bagi nasabah yang berdampak ini akibat COVID, maka dapat langkah yang dilaksanakan adalah melakukan restrukturisasi, kemudian penambahan jangka waktu pembiayaannya, memberikan masa tenggang antara 13 sampai 12 bulan ke depan terhitung sejak bulan Maret ya, sejak berlakunya POJK. Penyelesaian ini tentunya bisa dilakukan dengan rescheduling, reconditioning ataupun restructuring. Lebih jauh tentang restrukturisasi pembiayaan ini lebih spesifik diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 13/PBI/2011 di mana bank dalam membantu nasabah ini agar tetap dapat melaksanakan kewajibannya, yaitu melakukan rescheduling ataupun penjadwalan kembali, reconditioning persyaratan kembali. Nah, ini ada spesifikasi terhadap bank syariah, di mana perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Jadi tidak boleh ada penambahan margin. Di mana antara lain meliputi perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah. Jadi hanya bisa mudharabah dan musyarakah untuk merubah nisbah.
di mana perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Kenapa murabahah tidak diatur di sini? Tentunya nanti akan dijelaskan ya pada slide selanjutnya. Kemudian yang ketiga, ini adalah restructuring, di mana perubahan persyaratan pembiayaan yang meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan dari bank, konversi akad pembiayaan dalam akad-akad tertentu, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah. Ini lebih jauh nanti akan dikupas tuntas oleh rekan Taufik. Dan atau konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah. Sebetulnya tadi apa yang sudah diterangkan oleh Dr. Wiwit sebelum sesi saya, ini juga menyangkut kepada perbankan syariah. Nah, apa yang terjadi? Karena di POJK 11 2020 ini tidak mengatur mengenai cara restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Nah, ini bagaimana teknik penyesuaiannya? Yang kedua, bagaimana peran notaris dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan untuk memulihkan ekonomi ke depan ya terhadap ekonomi Indonesia. Dasar nih sebagai refresh mungkin rekan-rekan semuanya pasti sudah memahami ya tentang sedikitnya tentang produk perbankan syariah. Yaitu ada funding, fee basis, dan lending. Kita nggak usah mikirin funding dan fee basis deh, itu semuanya kebijakannya bank. Tetapi yang berperan dalam perbankan, produk perbankan syariah bagi notaris, ini adalah dalam bentuk lending, di mana ada tijaroh atau jual beli, kemudian yang terdiri dari murabahah, salam, istisna, ini semuanya adalah konsepnya jual beli. Kemudian ijaroh atau sewa, ini ada ijaroh biasa, ada ijaroh multijasa, ada ijaroh mausufah fi zimmah, ini yang terbaru ya, dan ada ijaroh muntahiyah bitamlik. Untuk bagi hasil, dengan skim bagi hasil, itu dikenal dengan mudharabah, musyarakah, dan musyarakah mutanakisoh. Tadi kita sudah bahas mengenai adanya konversi menjadi mudharabah dan musyarakah mutanakisoh. Kenapa murabahah tidak ada? Nah, ini yang menjadi ini. Adanya Quran Surat Al-Baqarah yang menyatakan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Tapi jangan tafsir ayat ini dijadikan sebagai dalil untuk melegitimasi moral hasad. Karena apa? Terhadap ayat ini ada 4 hal penting. Mana ya? Ada 4 hal penting yang tidak dapat, yang harus dipahami, di mana di dalam ayat ini mengandung tentang tabaru, yaitu di mana merupakan harus non-profit transaction. Jadi bukan dalam profit transaction terhadap ayat Al-Baqarah ayat 280 ini. Dan konteksnya ayat itu bagi pemberi hutang dengan dana pribadi. Sementara bank itu mengumpulkan dana itu dari masyarakat yang harus dijaga dari resiko kerugian. Kemudian dari muqasyid syariahnya itu dana masyarakat wajib dijaga dari kerugian dan kehilangan. Dan di sini moral hazardnya adalah terletak pada nasabah atau mudarib dan bukan pada sisi sohibul mal atau deposan. Nah, bagaimana restrukturisasi terhadap akad-akad di perbankan syariah ini yang menjadi harus kita pahami bersama ya. Meskipun pelaksanaan ini ditentukan oleh bank, di mana notaris hanya istilahnya menerima offering letter, kemudian kita mengaplikasikannya ke dalam akta dengan prinsip kehati-hatian tentunya ya, tidak mengabaikan
Undang-Undang Jabatan Notaris, tetap tunduk kepada prinsip-prinsip syariah. Nah, ini yang perlu setidaknya dipahami mengapa murabahah ini tidak dapat dikonversi. Dia hanya bisa di rescheduling. Itu diatur di dalam Fatwa DSN nomor 47 tahun 2005. Di mana lembaga keuangan syariah melakukan penyelesaian ataupun settlement murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati di dalam akad. Ini ketentuannya, dia tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. Artinya, sisa plafonnya ya itulah yang harus dilunasi dan tidak boleh ditambah. Pembebanan biaya yang dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya real atau takwid, yaitu biaya administrasi, asuransi, dan lain-lain. Perpanjangan masa pembayaran atau jangka waktu harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Jadi tetap ada ijab dan qabulnya terhadap bank dan nasabahnya. Akad murabahah ini hanya dapat direstrukturisasi, yaitu adalah akad adendum, dengannya adendum ya maksudnya, tanpa ada perubahan prinsip. Adendum hanya merubah jangka waktu pembiayaan. Dan ini akan menimbulkan isu, yaitu tidak ada roya maupun pemasangan hak tanggungan baru. Jadi hanya adendum. Kecuali nanti akan dijelaskan lebih lanjut, kecuali bank menentukan dapat dilakukan perubahan skim. Perubahan skim terhadap murabahah ini hanya bisa dengan IMBT ataupun musyarakah mutanakisah. Di luar itu, murabahah ini sifatnya yang paling rigid ya, dia tidak bisa banyak aplikasinya. Bu Erni, ya. Mohon maaf, ini slide-nya tidak bergerak dari tadi, bisa diperbaiki dulu? Atau saya ulang dulu ya? Ya, masih halaman pertama ini. Oke, sudah jalan. Oke. Sudah kelihatan ya, Mbak? Ya, udah. Baik, kalau gitu saya nggak pakai full screen ya, mungkin agak, kalau full screen agak ini. Tetapi apabila bank perlu melakukan konversi tadi terhadap pelaksanaan restructuring ini atas pembiayaan murabahah, maka hanya dapat dilakukan konversi akad menjadi ijarah muntahiyah bitamlik. Adendum akad murabahah ke akad IMBT ini masih jarang dilakukan karena pola margin tidak bisa anuitas melainkan proporsional, sehingga biasanya bank akan menghindari perubahan skim dari murabahah ke IMBT. Dan untuk pembiayaan murabahah seperti KPR, pembelian mesin ataupun kendaraan dapat dilakukan konversi, yaitu dengan menjadi akad musyarakah mutanakisah. Caranya dengan adendum akad murabahah menjadi musyarakah mutanakisah, dan perubahan ini masih menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan akad murabahahnya. Jadi kalau dia di adendum menjadi murabahah mutanakisah, ini tidak ada roya pasang. Tetapi kalau dia merubah menjadi IMBT, itu otomatis dia harus roya pasang. Kemudian apabila nasabahnya adalah perusahaan, maka restructuring juga dapat dilakukan dengan konversi menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, yaitu dengan melakukan penyertaan modal sementara. Surat berharga syariah berjangka waktu menengah ini adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan atau pasar modal berjangka waktu 3 sampai dengan 5 tahun dengan menggunakan akad mudharabah atau musyarakah. Sementara penyertaan modal sementara merupakan penyertaan modal oleh bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan nasabah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan. Tadi mengenai cara bagaimana ini dilaksanakan baik melalui akuisisi ataupun tadi sudah dijelaskan oleh
narasumber pada materi pertama, yaitu Bapak Aloysius dan Pak Aulia Taufani. Bu Emi, waktunya tinggal 5 menit lagi. Oke, sedikit lagi. Ini pada materi saya ini akan jelas di sini ya mengenai restrukturisasi pembiayaan berdasarkan akad. Ini bahwa antara murabahah dan istisna itu bisa rescheduling, bisa reconditioning, restructuring juga penambahan itu bisa, tetapi ini hanya merubah jangka waktu saja. Dan kalau akan merubah lain-lainnya, itu pasti akan dikonversi menjadi jenis akad lain, yaitu musyarakah dan IMBT. Kemudian court, itu sebetulnya court juga bisa rescheduling, reconditioning, ataupun restructuring, tapi ini jarang ya, karena jangka waktu court itu terbatas waktunya. Ini biasanya diambil karena adanya takeover. Kemudian mudarobah dan musyarakah. Di sini ada rescheduling, reconditioning, kemudian restructuring, tapi tidak ada konversi akad lain. Demikian juga dengan ijaroh dan IMBT, ini rescheduling, reconditioning, restructuringnya hanya merubah konversi menjadi jenis akad lain, yaitu menjadi mudarobah atau musyarakah. Dan di sini juga ada ijaroh multijasa. Ini lebih lengkapnya juga ada. Cuman bagaimana peran notaris? Kembali notaris di sini tetap berpatokan kepada Al-Quran, As-Sunnah, Al-Hadis, Ijma, Ijtihad, Qiyas, dan lainnya, fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Syariah Nasional, maupun yang pasti kita harus tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Yang pasti setiap akad tidak boleh mengandung unsur riba, goror, zalim, haram, dan maisir. Ini diatur ya di dalam penjelasan pasal 2 dari Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. Ini jelas nih. Jadi setiap akad tidak boleh mengandung ini. Lebih lanjut, bagaimana notaris? Ini tentunya notaris tetap harus tunduk kepada UU JN, wajib hadir di hadapan notaris itu pasti. Sebenarnya secara syariah, kedua belah pihak itu harus ada. Yang namanya akad syariah itu pasti ada ijab dan kabul, sehingga baik pihak bank dan nasabah harus duduk bersama, harus berhadapan bersama-sama. Kemudian tentunya dengan notaris dengan segala prinsip kehati-hatian, di mana selain kita menerima offering letter atau surat order ya biasanya, kemudian notaris mengeluarkan cover note, hati-hati terhadap cover note ini, kemudian mengaplikasikan bagaimana apabila dari syariah ini merupakan takeover, dan lain-lain itu harus dilengkapi sesuai aturan yang berlaku dan mengikat bagi notaris agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Sedikit mengenai problem ya, bukan problem ya, isu yang teman-teman di Aceh sedang mengalami nih sekarang. Harus beralihnya hutang dari lembaga keuangan konvensional kepada lembaga keuangan syariah akibat dari Konun Aceh tahun 2018 ini tentang lembaga keuangan syariah, di mana semua perbankan konvensional nanti akan beralih semuanya kepada perbankan syariah, itu terhitung sejak 4 Januari 2022. Ini harus sudah bank syariah semuanya. Ini karena di pasal 2 Konun, itu lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh hanya berdasarkan prinsip syariah. Ini di ayat 1, kemudian di ayat 2-nya akad keuangan di Aceh menggunakan prinsip syariah. Saya hanya mengingatkan bahwa dengan adanya Konun ini, kembali berbatokan kepada fatwa DSN nomor 31 tahun 2002 tentang pengalihan utang, di mana dimungkinkan beralih dari konvensional ke syariah, dari lembaga konvensional ke lembaga keuangan syariah. Tetapi hanya melalui alternatif. Demikian, nggak bisa dihindari ya, itu isu mengenai adanya roya pasang, itu tetap. Kalau menurut saya, pendapat saya ya, bagaimanapun surat yang telah dikeluarkan oleh pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia wajib dilaksanakan, dan mungkin dapat dilaksanakan dengan duduk bersama menyelesaikannya, apakah dengan biaya subrogasi
kemudian menjalankan roya dan pasang. Saya nggak tahu ya, tapi itu diserahkan kepada notarisnya masing-masing. Tetapi menurut Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia, itu yang benar adalah menggunakan Fatwa DSN nomor 31. Di luar itu tidak bisa. Bagaimana dengan subrogasi ataupun novasi subjektif? Ini kalau dilihat di Fatwa DSN nomor 104 tentang subrogasi, ini hanya dapat dilakukan dari lembaga keuangan syariah kepada lembaga keuangan syariah, bukan dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah. Saya menyimpulkan ini melihat di butir keempat dari ketentuan khusus bahwa subrogasi hanya boleh dilakukan atas piutang yang sah berdasarkan syariah. Demikian juga di Fatwa nomor 103 tentang novasi subjektif, itu juga tidak dapat dilakukan karena ini harus dari lembaga keuangan syariah ke lembaga keuangan syariah. Baik rekan Dewi, mungkin waktunya sudah melebihi dari yang ditentukan. Untuk kekurangannya, apabila kekurangan ini terdapat, ya manusia mempunyai keterbatasan, saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan terhadap materi yang saya sampaikan. Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan rekan Dewi, waktu dan tempat saya kembalikan. Oke, terima kasih kepada Ibu Erni Kencanawati. Paparannya menarik sekali tentang lembaga pembiayaan syariah. Waktu yang 20 menit tentu sangat kurang ya kalau untuk membahas lembaga pembiayaan syariah. Untuk materi terakhir, kita akan membahas masalah langkah-langkah atau skema restrukturisasi kredit yang akan dilakukan bisa melalui PMS atau AIDA. Nantinya Bapak Taufik SH MKM akan menjelaskan lebih detail masalah ini. Beliau adalah notaris di Jakarta Selatan dan aktif di organisasi, yaitu sebagai Ketua Bidang Organisasi dan juga anggota Majelis Kehormatan Wilayah MKW DKI Jakarta. Kepada Pak Taufik, waktu dan kesempatan kami persilakan. Terima kasih Bu Dewi, moderator kita pada hari ini yang telah membuka dan memandu sesi kedua ini dengan sangat baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kita tadi sudah sama-sama mendengar pemaparan dari dua narasumber kita ya, yang sudah sangat baik dan lengkap menjelaskan apa yang dimaksud dengan restrukturisasi, ya, bagaimana skema-skemanya, kalau dengan syariah bagaimana, yang konvennya bagaimana. Ya. Pada kesempatan ini saya tidak akan membahas kembali teori restruk, ya, tetapi saya akan langsung kepada skema dari restruk itu, salah satunya dengan penyertaan modal sementara. Dan mungkin sedikit nanti kita menyinggung AIDA, ya, aset yang diambil alih. Tapi sebelumnya banyak juga yang bertanya-tanya, ya, kenapa notaris harus memahami restruk? Ya, ini banyak yang apa ya namanya ya, yang mungkin merasa tidak penting atau merasa notaris tidak berhubungan langsung dengan proses restrukturisasi ini di perbankan karena katanya ini adalah urusannya kreditur dan debitur, ya. Tetapi saya ingat ya apa yang pernah diucapkan oleh seorang presiden Amerika ke-16, ya, Abraham Lincoln. Beliau ini salah satu presiden yang sangat dihormati di Amerika, ya, karena bisa mempertahankan
Persatuan Amerika dan juga yang menghapus perbudakan di Amerika. Ya. Beliau mengatakan bahwa aku akan belajar untuk mempersiapkan diri dan suatu hari peluangku akan datang. Ya. Jadi kita jangan belajar pada saat kita terdesak, ya. Tapi belajarlah pada saat kita punya peluang. Ya. Apapun yang namanya ilmu, ya terutama ilmu hukum, ya ilmu yang terkait kenotariatan atau yang terkait pekerjaan kita sehari-hari, meskipun pada saat ini mungkin kita belum butuhkan, tapi kita perlu, ya perlu untuk mempersiapkan diri. Kadang-kadang peluang itu datangnya tiba-tiba. Pada saat itu kita sudah siap, ya dengan bekal yang sudah kita pelajari. Ya. Apa itu restrukturisasi? Ini mungkin sudah panjang lebar juga dijelaskan tadi. Tapi secara ringkas, restrukturisasi kredit ini adalah upaya penyelamatan kredit sebenarnya. Ya. Karena jika kredit bermasalah, ya, penanganannya ada dua macam, dua cara. Pertama itu diselamatkan atau diselesaikan. Jika diselamatkan, itulah yang digunakan upaya restrukturisasi. Ya, tadi sudah jelaskan panjang lebar teorinya, baik dari segi konvensional atau dari perbankan syariah bagaimana. Ya, kalau penyelesaian bagaimana? Ya, agunannya dieksekusi. Gitu. Ya. Jadi jika tidak bisa diselamatkan, ya dieksekusi. Itu ringkasnya demikian. Ya. Pada kesempatan ini mungkin kita bahas macam skema itu adalah yang penyertaan modal sementara. Karena banyak sekali skema-skema ini yang dapat dipilih oleh perbankan dan kreditur. Ya. Tidak hanya sebagaimana disebut dalam PJK atau PBI 14. Gitu, ya. Tapi bisa macam-macam. Ini bisa dipilih satu atau akumulasi daripada beberapa skema ini. Tapi prinsip dasarnya, ya, yang harus diketahui adalah restrukturisasi ini harus bisa menyehatkan kredit atau pembiayaan. Artinya jangan nanti si debitur dimudahkan di awal pada saat restruk, tapi setelah selesai misalnya masa penundaan, dia akan kesusahan. Misalnya diberi restruk 6 bulan. Dalam 6 bulan itu dia tidak mencicil bunga misalnya, atau dibebaskan dari cicilan pokok, ya, atau cicilannya diturunkan. Setelah 6 bulan malah dia mendapat akumulasi dari pembayaran tersebut. Ini tentunya bukan restruk yang semacam ini yang diharapkan. Yang diharapkan adalah restrukturisasi yang bisa memperlancar juga kredit dan juga usaha-usahanya kreditur. Oleh karenanya, pada saat sebelum dilakukan restrukturisasi ini, si kreditur harus memahami kondisi usahanya tersebut. Apakah usahanya itu bisa dipulihkan, ya. Kemudian dia harus menilai kemampuan dia, juga harus dibandingkan dengan aset kewajiban yang dia miliki, apakah ini dimungkinkan atau tidak dimungkinkan. Jika dimungkinkan, maka dilakukanlah restrukturisasi terhadap kredit tersebut. Ya. Ini skema-skema ini banyak. Ya. Salah satunya adalah penyertaan modal sementara oleh kreditur kepada debitur. Ini tentunya debiturnya harus dalam bentuk PT, ya, karena penyertaan modal itu nanti akan dalam bentuk saham. Gitu. Ada beberapa ketentuan perundang-undangan, ya, yang terkait dengan PMS ini, penyertaan modal sementara. Di pasal 7C Undang-Undang 1098, ini Undang-Undang Perbankan, di sana sudah diatur bahwa bank umum dapat pula melakukan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dengan syarat harus menarik kembali pernyataannya. Ya. Ini yang kemudian dituangkan ke dalam PBI 14 2012. Ya. Di pasal 1 angka 1-nya diuraikan definisi dari PMS tersebut. Adalah penyertaan modal oleh bank
pada perusahaan debitur untuk mengatasi kegagalan kredit, ya, termasuk penanaman dalam bentuk hutang konversi wajib dengan opsi saham atau jenis transaksi lainnya yang nantinya berakibat bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan debitur. Ya. Jadi ringkasnya penyertaan modal sementara ini sebenarnya adalah mengkonversikan hutang menjadi saham. Ya. Ini yang ringkasnya demikian. Ya. Hal ini diakomodir dalam Undang-Undang PT, ya, di pasal 35 tadi. Itu sudah dijelaskan tadi di sesi pertama juga, bahwa hak tagih itu bisa digunakan sebagai kompensasi kewajiban penyetoran modal dengan disetujui oleh RUPS. Jadi jika RUPS-nya tidak setuju, tentunya PMS ini juga tidak bisa dilakukan. Ya. Yang juga harus jadi perhatian bahwa PMS ini sifatnya dia sementara tadi. Karena dari judulnya aja sudah jelas ya, penyertaan modal sementara. Ini mungkin berbeda dengan konversi saham, ya, konversi kewajiban terhadap saham yang dilakukan oleh bukan perbankan. Ya, misalnya ada tagihan dari pemegang saham, ya, atau kreditur lain yang bukan perbankan terhadap perseroan. Ini kan bisa juga dikonversi menjadi saham dengan persetujuan RUPS. Tapi khusus untuk perbankan, sifatnya ini tidak bisa permanen, tidak boleh permanen. Karena dia sifatnya sementara. Makanya batas maksimal yang diberikan untuk penyertaan modal ini ada 5 tahun. Karena hal ini akan berpengaruh pada kualitas dari kredit tersebut, juga kualitas dari penyertaan modal tersebut. Ya, misalnya, kualitas lancar itu jika PMS itu bisa dicairkan kembali dalam waktu 1 tahun. Jika lewat 1 tahun misalnya sampai 4 tahun itu sudah dianggap kurang lancar. 4-5 tahun diragukan. Jika lebih 5 tahun ya tidak dicairkan itu kategorinya sudah macet. Atau perusahaan debitur tersebut telah memiliki laba kumulatif. Tapi PMS itu tidak ditarik kembali oleh bank. Itu dikategorikan dengan macet. Ya. Jika lewat 5 tahun apa sanksinya? Maka wajib dilakukan penghapusan buku di neraca. Ya. Jadi harus dihapus dari neracanya bank jika kategorinya sudah macet. Jadi dalam hal ini bank bisa rugi sebenarnya. Karena hak tagihnya itu juga bisa dihapus karena penghapusan buku tersebut. Ya. Bagaimana mekanisme untuk pelaksanaan PMS ini? Ya? Tadi sudah dijelaskan juga di sesi pertama. Tentunya karena ini terkait dengan restrukturisasi, harus ada kesepakatan terlebih dahulu antara kreditur dan debitur mengenai penggunaan skema apa yang akan dipakai dalam restruk ini. Ya. Jika memang sudah diyakini kemampuannya debitur untuk direstruk pembiayaannya atau kreditnya, maka dapat dipilih salah satu skema yang tadi sudah pernah dijelaskan. Ya. Kemudian jika memilih skema bentuk PMS ini, harus dilakukan penilaian terhadap nilai saham. Ya. Berapa wajar nilai saham ini untuk dikonversikan dengan hutang tadi itu. Ya. Ini bisa nilai nominal yang disebut dalam anggaran dasar PT, bisa juga nilai real. Nilai real nilai real, nilai wajar, apakah bukan nilai real di pasar, ya. Berapa nilai real di pasar? Itu bisa juga dikonversikan. Boleh juga dikonversikan dengan nilai di bawah nominal. Tapi kalau suatu PT punya nilai saham di bawah nominal, ini tentunya PT ini nggak sehat sebenarnya. Ya, yang sehat itu PT ini mempunyai nilai saham itu di atas nilai nominal yang ada dalam anggaran dasarnya. Gitu. Kemudian wajib mendapat persetujuan dari RUPS. Ya. Ini yang dikehendaki oleh Undang-Undang PT. Ya. Saham yang akan diambil tadi oleh perbankan itu bisa saham
saham yang ada dalam portable atau memang saham yang dikeluarkan buat modal dan dipakai. Misalnya debitur ya, PT yang debitur yang PT tadi tidak punya saham dalam portable, maka otomatis besar terlebih dahulu dan juga meningkatkan modal ditempatkan. Tapi jika modal dalam portable cukup ya untuk mengkonversi kewajiban, maka perubahan anggaran dasar. Jika tidak, harus dilakukan perubahan anggaran dasar. Karena saham yang diambil bukan saham yang sudah dimiliki oleh si pemegang saham, tapi saham baru yang dikeluarkan oleh perseroan. Ya. Saham tersebut kemudian wajib dilepas dalam 5 tahun. Jika tidak dilepas, maka wajib dihapus buku dari neraca bank. Ya. Itu salah satu mekanisme restruktur ya, dengan cara PMS. Ya. Ini mungkin perbedaannya dengan restruktur yang bukan dilakukan oleh perbankan, tidak ada jangka waktu, sedangkan yang perbankan itu ada punya jangka waktu maksimal 5 tahun. Kemudian cara lainnya adalah dengan AIDA. AIDA ini sebenarnya bukan restruktur ya sebenarnya, karena AIDA ini termasuk penyelesaian kredit, penyelesaian utang. Tapi jika skema yang dipilih dalam restruktur itu adalah misalnya penurunan modal, ya penurunan plafon itu, karena mungkin plafonnya saat ini terlampau tinggi, prospek usahanya mungkin itu agak berkurang sehingga si debitur minta plafonnya diturunkan, ya. Kemudian disepakati ada penurunan plafon, ya. Dan karena debitur misalnya tidak punya uang tunai untuk mengembalikan kewajibannya, maka bisa juga dilakukan eksekusi atau penjualan sebagian jaminan. Ya. Jadi nggak semua, jadi sebagian jaminan dijual. Ya. Nah, makanya AIDA ini selalu terkait dengan eksekusi. Ya. Tidak ada AIDA di luar eksekusi. Ya. Jadi AIDA itu adalah pembelian agunan yang dilakukan oleh bank untuk dijual kembali sehingga dapat dilakukan penyelesaian utang. Jadi itu pembelian agunan, ya. Pembelian agunan oleh bank. Jadi jika belum ada pembelian, misalnya belum ada AJB, itu belum ada AIDA. Ya. Ini karena banyak juga dalam prakteknya hanya dibuat misalnya PPJB, itu nggak boleh dicatatkan sebagai AIDA. Ya. AIDA itu adalah pelaksana eksekusi jaminan. Terkait dengan hak tanggungan, ya, AIDA ini bisa dilakukan, ya, misalnya objeknya adalah hak atas tanah, bisa dilakukan melalui pembelian melalui lelang, ya, atau pembelian melalui di bawah tangan. Nah, ini akan berbeda penanganannya, ya, akan berbeda juga ketentuannya. Ya. Jika AIDA dilakukan melalui pembelian di lelang, maka bank diberi kesempatan selama 1 tahun boleh tidak membalik namakan objek yang bersangkutan ke atas namanya. Jadi dia boleh membeli dalam lelang untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan pihak lain yang akan ditunjuk kemudian. Nah, ini yang diatur dalam PMK 27 2016 ya, di pasal 78 ayat 1 itu diatur bahwa bank selaku kreditur dapat membeli agunannya melalui lelang dengan ketentuan menyampaikan surat pernyataan dalam bentuk akta notaris. Ya, dalam bentuk akta notaris. Jadi nggak boleh akta di bawah tangan. Bahwa pembelian tersebut dilakukan untuk pihak lain yang akan ditunjuk kemudian. Dan dalam jangka waktu 1 tahun terhitung mulai tanggal pelaksanaan lelang, itu harus dibalik nama ke atas nama apa namanya si bank. Ya. Jika lewat 1 tahun tidak ada pengalihan, maka itu wajib sebelum dia mengalihkan kepada pihak lain. Tapi jika dalam waktu setahun dia sudah punya pembeli,
maka tidak ada kewajiban untuk dialihkan terlebih dahulu ke atas nama dia, tapi boleh langsung atas nama pembeli yang ditunjuk. Ini juga diakomodir oleh PMA nomor 3 1997 ya. Di PMA itu di pasal 110 itu ditentukan bank pemerintah dapat mendaftarkan langsung nama pembeli akhir yang ditunjuk oleh bank ya, dengan ketentuan dalam risalah rapat dicantumkan bahwa dalam pembelian itu bank bertindak untuk pembeli yang belum disebut namanya. Itu wajib menjadi itu harus disertakan dengan akta pernyataan yang dibuat oleh notaris ya. Kemudian dinyatakan dalam surat pernyataan untuk atas nama direksi bank bersangkutan. Dalam praktek ini tetap dibuat jual beli ya. Akta jual beli tetap ditandatangani antara bank yang membeli tadi dalam lelang dengan si pembeli akhir tadi yang ditunjuk ya. Dalam jual beli bank bisa bertindak berdasarkan risalah rapat tersebut ya. Dia boleh bertindak selaku penjual berdasarkan risalah rapat. Nah, akta jual beli ini boleh langsung didaftarkan atas nama si pembeli akhir tadi. Jadi tidak mesti atas nama bank terlebih dahulu. Ini tentunya bagi bank sangat menguntungkan karena menghemat biaya, terutama biaya pajak ya. PPh, BPhtB ya yang akan dikeluarkan oleh bank itu. Tapi jika lewat 1 tahun maka nggak boleh lagi. Dia tetap harus membalik nama terlebih dahulu atas namanya sendiri, baru boleh dia jual kepada orang lain. Cara kedua adalah dengan pembelian secara di bawah tangan. Ya, ini istilah digunakan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan memang di bawah tangan, tetapi sebenarnya ya tetap akta otentik yang dibuat oleh PPAT. Ya. Jika menggunakan skema pasal 20 ayat 1 huruf B, maka tidak boleh ada penundaan balik nama. Harus segera dilakukan balik nama. Ya. Jadi jika hanya baru masih akta penyerahan jaminan dan kuasa, ya, kemudian dibuat BPJB, misalnya karena objek yang bersangkutan hak milik, sedangkan bank ini bukan badan hukum yang bisa memiliki hak milik, ya tentunya didahului oleh pengikatan jual beli dari dahulu karena ada perubahan hak misalnya. Ini jika hanya masih dalam proses, ini bukan AIDA namanya. Ya, tidak boleh dicatatkan dalam pembukuan bank sebagai AIDA. AIDA itu baru terjadi saat bank memang benar-benar membeli. Nah, ini dalam praktek yang masih banyak beda-beda ininya, beda-beda perlakuannya. Kenapa masih banyak beda-beda ya? Ya mungkin salah satu penyebabnya belum ada peraturan pemerintah yang terkait dengan hal ini. Karena di pasal 12A Undang-Undang 1098 itu sebenarnya ada perintah untuk diatur kembali dalam peraturan pemerintah ya tentang tata cara pembelian agunan. Ini ada PP-nya harusnya, tapi sekarang PP-nya ini belum ada ya. Tapi dari misalnya kita baca ketentuan dari PBI gitu ya. Itu tetap harus dibalik nama ke atas nama bank. Itu baru bisa dikategorikan sebagai AIDA. Ya. Kemudian jika dilakukan AIDA dengan skema pasal 20 ayat 2, jangan lupa juga ayat 3-nya. Karena ada syarat di ayat 3-nya adalah wajib diumumkan dalam sedikitnya 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Ya. Dan dilakukan 1 bulan setelah ada pengumuman tersebut. Nah, ini jangan dilupakan nanti, jangan hanya dibuat akta penyerahan dan jaminan, kemudian dibuat kuasa, ya, kemudian langsung dibuat jual beli karena sudah ada pembelinya. Harus dipenuhi juga syarat-syarat pengumuman ini. Karena jika tidak demikian nanti akan batal. Ya. Transaksi ini akan batal karena Undang-Undang Hak Tanggungan itu mengancam ya, jika eksekusi jaminan tidak dilakukan menurut ketentuan pasal 20 ayat 1, 2, dan 3, maka itu adalah batal demi hukum. Ya. Maka itu yang juga harus menjadi perhatian kita. Ya. Ini pelaksanaan AIDA. Ya. Tadi AIDA itu tetap dilakukan melalui lelang, ya, sebagaimana dimaksud oleh pasal 6 atau pasal 20 ayat 2.
Ini jika terkait dengan objek hak atas tanah. Tapi ini juga boleh untuk objek misalnya fidusia, ya. Nggak ada masalah, sama dia. Sepanjang itu dilakukan dalam proses eksekusi, ya. Kemudian, apakah AIDA itu dapat dianggap melanggar ketentuan pasal 12 Undang-Undang Hak Tanggungan atau pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia? Karena di sana kan ada larangan, ya. Ada larangan untuk memperjanjikan si kreditur akan memiliki objek jaminan jika debitur wan prestasi. Nah, itu batal demi hukum. Jika tidak diperjanjikan di awal, itu tidak melanggar. Ya. Tetapi jika dari awal sudah diperjanjikan, ya ini yang nggak boleh. Ini yang dimaksud oleh pasal ayat 5 pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan. Ya. Dia memperjanjikan eksekusi yang berlainan dengan pasal 123 ayat 123 itu adalah batal. Ya, apalagi ada ketentuan pasal 12 Undang-Undang Hak Tanggungan atau pasal 33 Undang-Undang Jaminan. Ya. Banyak di praktek perbankan itu misalnya meminta kuasa jual di awal. Ya. Selain dia menandatangani akta pemberian hak tanggungan, juga minta kuasa menjual kepada bank. Ya, ini yang tidak dibenarkan. Ya, yang dimaksud oleh pasal 20 ayat 5 tadi, ya, mengeksekusi di luar ketentuan yang sudah ditetapkan, nggak boleh. Tapi dalam praktik banyak dilakukan. Nah, ini yang harus hati-hati notaris. Ya, jika ada perbankan meminta untuk dilakukan misalnya tanda tangan kuasa jual. Karena efek kuasa jual itu sebenarnya banyak, ya, pada saat dilaksanakan. Ya. Jika misalnya ada kuasa jual, karena dianggap kuasa jual ini yang diberikan sejak awal ini lebih mudah pelaksanaannya, maka dilakukanlah misalnya bank menjual objek jaminan. Apa akibat yang ditimbulkan? Yang pertama bisa akibat, ya, bank tidak dapat memotong secara langsung hasil penjualan tersebut. Ya, karena penerima kuasa wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan kuasanya kepada pemberi kuasa. Ya, artinya begitu dia jual, dia harus kembalikan uangnya kepada debitur. Tapi dalam praktek ini bank langsung mengambil haknya. Kok ada lebih dikembalikan. Tapi kebanyakan itu tidak ada lebih. Makanya dalam praktek juga banyak timbul persoalan tuntutan karena bank pemegang kuasa menjual dengan harga di bawah pasar. Ya. Di satu sisi debitur ingin harga yang tinggi, ya, supaya ada kelebihan mungkin dari hasil pemotongan kepada bank, tapi bank di sisi lain ingin cepat-cepat laku, maka dia menjual dengan harga yang murah. Ini jadi persoalan. Belum lagi persoalan pidana, ya, karena bisa juga dilaporkan perbankan ini sebagai melakukan tindak pidana karena tidak mengembalikan hasil penjualan itu kepada si pemegang hak atau ke pemberi hak tanggungan. Ya, diambil semua oleh bank. Nah, itu bisa masuk kategori penggelapan karena selaku kuasa tadi, bank tentunya harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilaksanakan berdasarkan kuasa. Sedangkan jika dia melaksanakan dalam proses eksekusi sebagaimana dimaksud oleh pasal 20 ayat 1 huruf B, ya, ini boleh dibuat kuasa, ya, tidak sama dengan kuasa di awal. Misalnya si pemegang hak tidak bisa menjual sendiri, boleh saja dia membuat kuasa kepada kreditur untuk menjual. Dan yang harus diingat adalah dalam pembuatan kuasa menjual karena pelaksanaan pasal 20 ayat 1B ini, dalam premisnya harus disebut bahwa kuasa ini diberikan dalam rangka penyelesaian kewajiban debitur kepada penerima kuasa atau kepada bank, ya, dengan melakukan eksekusi terhadap objek berapa sesuai sertifikat tanggungan nomor berapa, supaya ada benang merahnya antara pelaksanaan kuasa ini dengan pelaksanaan eksekusi. Jangan sampai nanti diduga jual beli ini tidak ada kaitannya dengan hak tanggungan. Karena jika tidak ada kaitan dengan hak tanggungan itu masih hidup. Bank bisa jadi tidak akan melepas nanti. Dia jual ke orang lain, kemudian di tangan orang lain dia eksekusi lagi. Kalau undang-undang hak tanggungan itu dibolehkan. Karena
sesuai pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan, objek hak tanggungan itu bisa objek hak tanggungan itu tidak akan hapus di tangan siapapun berada gitu. Meskipun sudah ada dibeli oleh orang lain, itu bisa dihidupkan. Tapi jika kuasa dibuat dalam rangka pelaksanaan eksekusi, kemudian dilakukan jual beli, otomatis hak tanggungan yang melekat pada objek tersebut juga sudah gugur karena sudah dilaksanakan. Ini mungkin yang harus jadi beberapa perhatian dari rekan-rekan notaris jika memperoleh pekerjaan terkait dengan AIDA ini, ya. Bagaimana harus dilakukan, tahapan apa yang harus kita persiapkan dalam rangka AIDA ini, dan juga kita harus memberitahukan kepada bank, ya, bahwa yang namanya AIDA itu adalah jika bank sudah membeli. Jika belum membeli itu belum AIDA, tetapi baru proses melaksanakan AIDA, ya. Mungkin itu aja Ibu Moderator penyampaian dari saya. Kalau ada yang belum jelas, nanti boleh kita perdalam lagi ditanya jawab. Saya kembalikan forum ini kepada Ibu Moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Taufik atas paparan yang sangat menarik. Berikutnya kita akan melangkah kepada pertanyaan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan dari para peserta. Di antaranya ada dari Ibu Siti Nur Ismi Ningsih, Notaris Kota Bekasi, yang menanyakan kepada Ibu Erni masalah pembiayaan. Di sini disebutkan bahwa bagaimana sistemnya restrukturisasi syariah, yaitu dari akte murabaha direstrak menjadi musyarakah. Apakah jaminan yang terkait itu diroya dulu atau langsung dipasang hak tanggungan kedua? Silakan Ibu Erni untuk menjawabnya. Baik, terima kasih rekan Dewi. Ini untuk menjawab rekan Ilen. Pak Taufik boleh gantian share. Oh iya. Oke. Baik, rekan Ilen, untuk sebetulnya itu sudah diatur di dalam Fatwa DSN nomor 49 ya, tahun 2005, bahwa konversi akad murabahah itu tetap harus melakukan roya pasang. Karena apa? Karena itu dia harus dihentikan cara akad awalnya. Murabahahnya sudah bisa tidak diadendum, tetapi dia harus benar-benar lunas, harus dilunasi. Jadi objek murabahahnya ini dijual dulu oleh nasabah kepada lembaga keuangan syariah dengan harga pasar. Kemudian nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dan dari hasil penjualan. Nah, ini jelas-jelas di huruf B itu dijelaskan bahwa LKS dan nasabah eks murabahah tersebut dapat membuat akad baru dengan IMBT. Ini diatur di selanjutnya di Fatwa DSN nomor 27 tahun 2002 tentang IMBT. Jadi pendapat saya bahwa itu tetap merupakan dua prinsip yang berbeda ya, sehingga murabahahnya tetap harus ditutup dulu, kemudian membuat akad baru dengan ijaroh muntahiyah bitamlik, otomatis harus dilakukan roya pasang. Itu yang benar ya. Saya nggak tahu pertimbangan dari Bank Syariah yang meminta itu untuk diadendum, apakah ini biasanya berkaitan dengan biaya ya kepada nasabah, sehingga itu dianggap di-skip. Tapi intinya sebagai notaris yang sudah mengetahui prinsip syariah, tentunya Mbak Ilan bisa menjawab bahwa berdasarkan fatwa dari DSN itu harus roya pasang. Mudah-mudahan menjawab kepada Mbak Ilan. Baik, Bu Dewi. Oke.
Saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Ini dari Himawan Brajat, yaitu notaris di Kabupaten Malang, yang menanyakan masalah restrukturisasi dalam pembiayaan finance. Di sini disebutkan bahwa sebelumnya sudah dibuatkan perjanjian, namun karena adanya restruk dalam hal perubahan nilai pokok utang dan jangka waktu, apakah akan diikat ulang fidusianya atau diroya dulu? Sebenarnya intinya sama dengan yang tadi, cuman ini pertanyaannya dari segi lembaga keuangan. Mungkin Bu Wiwit bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kami persilakan. Bu Wiwit. Bu Wiwit. Kalau gitu bisa Pak Taufik bantu untuk menjawab pertanyaan dari Coba diulang pertanyaannya tadi apa ya? Pertanyaannya mengenai pembiayaan finance, di mana di sini sebelumnya sudah ada perjanjian kredit ya, perjanjian pembiayaan, kemudian di restruk yaitu perubahan untuk nilai pokok utang dan jangka waktu. Apakah fidusianya ini diikat baru atau diroya dulu, seperti itu Pak Taufik? Oh, jadi restruk ini sebenarnya kan adendum biasa ya, tidak mengakhiri perjanjian pokok sebagaimana misalnya novasi gitu. Kalau novasi itu kan misalnya novasi objektif itu kan yang dirombak itu adalah memang perjanjian pokoknya, prinsip perjanjiannya itu yang diganti. Itu kalau novasi objektif misalnya. Sedangkan restruk ini sebenarnya masih mengikuti perjanjian pokok yang sudah ada. Misalnya dulu jangka waktunya 5 tahun sampai 2021 misalnya, jatuh temponya Desember 2021. Diperpanjang misalnya sampai setahun ke depan gitu. Bunganya 7% diturunkan jadi 5. Ya, cicilannya mungkin dulu sudah ditetapkan sebulan 10 juta. Mungkin diturunkan setengahnya 5 juta untuk 6 bulan ke depan. Jadi masih berpedoman atau basicnya itu masih perjanjian lama tapi di adendum. Ya, hampir sama dengan adendum biasa. Tapi dalam restruk ini ada hal-hal tertentu, ada kemudahan-kemudahan tertentu yang diberikan kepada si debitur. Jadi pelakuan kepada debitur ini ada pelakuan khusus dari kreditur. Tidak sama dengan adendum biasa. Adendum biasa kan ya samalah ketentuan bunga, ketentuan jangka waktu, mungkin sama, cicilan berapa itu. Tapi dalam rangka restruk ini karena tadi adalah niatnya untuk menyelamatkan kredit dan membantu agar usaha si debitur ini lancar kembali, maka ada pelakuan khusus. Ini sama juga dalam pandemi COVID ini, akibat dari COVID-19 ini, ada kebijakan pemerintah untuk membantu debitur agar debitur itu yang akibat COVID ini terpuruk usahanya itu dibangkitkan kembali bagaimana caranya. Makanya diberilah relaksasi insentif-insentif tertentu baik kepada kreditur maupun kepada debitur. Ini sama-sama diuntungkan. Kreditur diuntungkan karena penilaian kreditnya itu bisa lancar. Ya, debitur juga diuntungkan dengan restruk sekarang ini karena catatan dia nanti tidak jelek di perbankan, ya. Misalnya udah macet nih, ya, orang udah macet itu kan susah mendapat fasilitas di kemudian hari. Tapi dengan restruk ini oleh PBI itu dianggap dia lancar sejak dilakukan restruk. Jadi dua-dua diuntungkan. Tapi biasanya bank sekarang yang lebih antusias untuk melakukan restruk karena sangat terkait dengan kualitas kredit mereka. Mungkin itu jawaban saya. Oke, Pak Taufik, terima kasih jawabannya. Ini ada satu lagi, intinya mungkin sama ya, cuman di sini dari Muhammad Haris Patoni, Kota Malang, menanyakan yang di restruk itu debiturnya dan pemilik sertifikatnya sudah meninggal, jadi sedang mau akan di restruk, belum sampai di restruk, ternyata debitur dan pemilik sertifikat ini meninggal, dan debitur tersebut meninggalkan 1 orang istri dan 3 orang anak, di mana 2 orang dewasa dan 1 masih di bawah umur. Proses apa yang akan dilakukan untuk restruk kredit tersebut dan apakah perlu ada roya HT atas nama para ahli waris? Saya kira hampir sama pertanyaannya dengan tadi ya Pak Taufik.
Ya, kalau kasus ini dia sebenarnya kan sudah terjadi novasi ya. Karena si debiturnya meninggal ya, kemudian diganti oleh ahli warisnya misalnya, itu udah novasi sebenarnya. Karena di perjanjian itu biasanya ya, jika salah satu pihak meninggal dunia maka perjanjian ini berakhir atau dilanjutkan oleh ahli warisnya. Ya, maksud dilanjutkan di sini dilanjutkan kewajibannya sebenarnya ya, kewajibannya. Tapi secara umum perjanjian itu kan berakhir. Ya, apalagi kalau misalnya perjanjian terkait dengan kredit ini ya. Jika terjadi pergantian debitur, ini akan novasi. Novasi ini menghapus perjanjian lama. Ya, memang ada beberapa skema ya, novasi yang tidak akan menghapus perjanjian lama ada. Ya, di BW juga ditentukan ya. Atau ada kondisi-kondisi khusus ya. Tapi secara umum novasi ini menghapus perjanjian lama, otomatis segala perjanjian ikutan ya, jaminan-jaminan yang ada yang melekat pada perjanjian pokok tersebut juga akan hapus. Ya, jadi jika ahli waris ingin melanjutkan perjanjian kredit itu yang sudah ada, ya, maka harus wajib roya pasang itu. Karena yang dilakukan itu sebenarnya novasi. Begitu Ibu Moderator. Pak Taufik, ini ada satu lagi yang mengenai AIDA. Dalam praktek itu ada yang membuat akte penyerahan jaminan sukarela dan akte PPJB terhadap bidang tanah yang belum sertifikat kepada kreditur. Ini bagaimana tindakan tersebut itu, apa dapat dikategorikan sebagai AIDA atau tidak? Tadi mungkin sudah dijelaskan bahwa AIDA ini kan dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Jika dikatakan sebagai pelaksanaan eksekusi, maka objek ya yang dijadikan sebagai objek jaminan itu sudah diikat sebagai jaminan secara sempurna. Jika fidusia misalnya sudah ada sertifikat fidusianya, jika hak tanggungan sudah ada sertifikat hak tanggungannya, itu bukti bahwa jaminannya sudah ada, sudah sempurna ya. Kalau misalnya baru ada APHT misalnya, belum sempat didaftarkan ke BPN, itu kan belum ada hak tanggungan. Karena hak tanggungannya lahir pada saat didaftarkan dalam buku tanah hak tanggungan. Ya, bukan pada saat notaris menyerahkan APHT ke BPN, tapi pada saat kepala kantor mencatat hak tanggungan tersebut dalam buku hak tanggungan. Itulah dia lahirnya hak tanggungan. Demikian juga dengan misalnya fidusia. Pada saat baru dibuat akta jaminan fidusia, itu belum ada fidusia. Tapi baru lahir fidusia sejak dicatatkan fidusia itu dalam buku daftar fidusia oleh kantor pendaftar fidusia. Buktinya apa? Sertifikat jaminan fidusia. Jadi jika objeknya masih belum sertifikat, ya tentunya ini tidak bisa diikat kan harus diproses dulu pendaftaran haknya ya. Kemudian proses hak tanggungan, kemudian proses pendaftaran, itu baru bisa lahir hak tanggungan. Jadi itu bukan fidusia namanya. Walaupun dalam praktek itu disebut bukan AIDA ya namanya. Meskipun dalam praktek itu dikatakan sebagai AIDA gitu. Karena ada akta penyerahan jaminan gitu. Itu ya mungkin lain-lain lah. Meskipun akhirnya hasil jual itu digunakan untuk menyelesaikan hutangnya debitur, tapi bank tidak boleh mencatat dalam neracanya atau dalam pembukuan itu sebagai AIDA gitu. Karena AIDA ini juga sifatnya sementara. Ya, tidak boleh objek yang dibeli berdasarkan skema AIDA ini dimiliki terus-menerus oleh bank gitu. Karena ada ketentuan juga, setahun misalnya dianggap lancar, setahun lebih sampai 3 tahun dianggap kurang lancar, di atas 5 tahun tidak ada penjualan kepada pihak lain, itu dikategorikan macet. Jadi kualitas kreditnya itu bisa kualitas macet, sehingga bank wajib menyediakan dana cadangan karena itu kategorinya macet itu. Ya, ada banyak faktor akibat kepada bank. Ya, meskipun pada akhirnya karena nggak ada pembeli sama sekali, bisa aja dimiliki sebagai aset yang tetap, tapi dia akan menanggung beban kewajiban penyediaan modal cadangan terhadap kredit yang dihapus bukukan tadi akibat AIDA yang tidak dicairkan dalam waktu 5 tahun misalnya. Itu mungkin penjelasannya, Pak.
Terima kasih Pak Taufik atas penjelasannya. Ini ada satu lagi pertanyaan yang ditujukan kepada Ibu Erni dari Bapak Riki Yulianto Saputro dari Notaris Purwokerto. Berkaitan dengan relaksasi dan restrukturisasi kredit pada perbankan maupun lembaga keuangan, saya menanyakan bagaimana para pihak antara debitur dan kreditur memperoleh keadilan dan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi tersebut, dalam hal ini dalam perjanjian. Mungkin ini ditujukan ke Ibu Wiwit ya, karena di perbankan dan lembaga keuangan. Silakan Bu Wiwit bisa menjawab pertanyaannya dari Pak Riki Yulianto. Bu Wiwit, suaranya apa bisa didengar? Mbak Dewi, boleh diulang lagi, Mbak? Oke, pertanyaannya terkait dengan relaksasi dan restrukturisasi kredit pada perbankan dan lembaga keuangan. Bagaimana para pihak antara debitur dan kreditur memperoleh keadilan dalam kebijakan relaksasi tersebut? Dalam hal ini tentang perjanjian novasinya. Ya, saya mencoba menjawab pertanyaan yang bagus tadi. Kalau bicara keadilan, tentunya kan adanya keseimbangan ya, antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jadi itulah sebabnya sebelum dilakukan restrukturisasi yang dalam rangka fasilitas PUJK mengenai terkait dengan pandemi COVID, perlu adanya dilakukan kesepakatan terlebih dahulu antara debitur dengan kreditur mengenai hal-hal atau pokok-pokok ya yang menjadi poin dalam restrukturisasi. Jadi biasanya didahului oleh pengajuan permohonan restrukturisasi di mana debitur mengajukan dan menyampaikan kepada pihak kreditur kesulitan atau kendala-kendala yang dihadapi sehubungan dengan adanya penurunan dari kemampuan membayar dari si debitur. Hal-hal tersebut mestinya menjadi pertimbangan pihak kreditur untuk bisa tetap dilanjutkannya hubungan hukum antara debitur dengan kreditur dalam hubungan pemberian kredit. Karena tentunya dengan adanya penyampaian dari debitur kepada kreditur, kondisi yang sebenarnya ada di situ itikat baik dari debitur untuk tetap melanjutkan kredit. Sepanjang pihak bank sudah memperhitungkan dan menuangkan di dalam kesepakatan, itulah fungsi atau peran notaris untuk bisa menjadi pihak yang netral atau penengah dari kepentingan kreditur maupun debitur dengan tetap memperhatikan kepentingan yang lebih besar dengan bahwa dana yang diberikan oleh bank untuk pembiayaan atau kredit tersebut adalah merupakan dana masyarakat yang mesti dilindungi juga begitu. Dan untuk tadi novasi, tentang novasi dalam, ya. Iya, bagaimana? Ya. Novasi adalah pembaharuan perjanjian yang diperbaharui dalam hal ini tentunya adalah objek dari perjanjiannya ya. Karena subjeknya kan tetap sama, debitur yang bersangkutan. Nah, untuk menuangkannya dalam suatu perjanjian baru, tentunya di-review kembali seluruh pasal-pasal dan klausul-klausul yang nanti isinya dapat maksudnya tidak memberatkan lagi debitur dalam melanjutkan hubungan perkreditan tersebut. Jadi hal-hal yang di dalam perjanjian kredit awal itu tidak
atau menjadi menghambat pembayaran atau kemampuan debitur untuk membayar dalam era COVID ini, itu diformulasikan kembali di dalam akta novasi. Jadi seluruh klausul-klausul yang ada di dalam perjanjian pokok hendaknya ditinjau kembali dengan syarat-syarat yang mungkin lebih ramah demikian bagi debitur tanpa mengurangi pemenuhan dari ketentuan dalam ketentuan perbankan sendiri maupun kepentingan dari tujuan diberikannya restruktur. Saya rasa demikian, Bu Moderator. Saya tambah sedikit. Ada yang topik ingin menambahkan, silakan. Ya, bertanya itu terkait juga dengan pertanyaan yang sebelumnya ya, mengenai inovasi. Tapi terkait restruk ini, ya, sebenarnya kan yang pertama sekali dinilai itu adalah kemampuan usaha debitur, ya. Ini kan pertanyaannya bagaimana untuk mencapai keadilan ya, keadilan antara debitur dan kreditur itu. Ya. Jadi yang paling utama itu adalah menilai kemampuannya si debitur. Ya. Dalam kondisi COVID ini ya, dengan POJK 11 itu memang banyak insentif yang diberikan kepada kreditur. Makanya krediturlah yang sangat antusias untuk melakukan restruk. Tapi belum tentu si debitur itu mau, ya, karena mudah di awal, sulit di akhir, itu sama aja gitu. Itu menjebak debitur, jebakan Batman nanti jadinya, ya. Karena ada klausula lain nanti yang biasa selalu muncul dalam perjanjian restruk itu, bahwa jika si debitur uang prestasi kembali, itu nanti perjanjiannya akan kembali ke perjanjian awal. Jadi apa yang sudah diperjanjikan dalam restruk itu bisa nol lagi, bisa tidak berlaku lagi. Nah ini juga harus hati-hati, ya, harus diketahui juga oleh debitur. Jangan begitu ditawarkan restruk oleh bank, ya dia langsung mengambil karena dia anggap lebih memudahkan, padahal kemampuan usahanya itu nggak ada. Ya, makanya sebelum restruk itu dilakukan, maka dinilai dulu kemampuan usahanya dan dikomparisikan dengan kewajiban yang ada. Ya, apakah mampu atau tidak mampu gitu. Kalau mampu baru dipilih skema apa yang terbaik bagi mereka. Ya, sehingga ada keseimbangan di sini antara debitur dan kreditur, bukan hanya keinginannya kreditur saja, ya, tapi kemampuan debitur juga diperhatikan. Restrukturisasi yang baik itu adalah yang menempatkan debitur sebagai pengendali. Bukan sebaliknya, bukan kreditur yang mengendalikan. Harus debitur sendiri, karena dia yang bisa menilai, tahu kemampuannya. Apakah saya sanggup atau tidak sanggup, itu debitur. Ya. Kreditur hanya menyetujui atau tidak menyetujui aja. Ya, dengan macam-macam pertimbangan lah menurut kondisinya kreditur. Gitu. Tentunya kreditur kan nggak mau rugi juga dalam hal ini. Ya. Jadi ini yang harus jadi perhatian. Tapi harus dibedakan ya antara restruk ini dengan novasi. Ya, restruk ini bukan novasi. Novasi itu akan mengakibatkan hapusnya jaminan nantinya. Restruk ini tidak akan menghapus jaminan. Ya, ini hati-hati juga. Yang dimaksud novasi objektif ini jika fasilitas kreditnya itu diganti. Itu mungkin hampir sama, mungkin nanti Bu Erni bisa menjelaskan juga kenapa di sistem syariah ada yang boleh dikonversi, ada yang tidak boleh dikonversi. Sebenarnya di sistem konvennya hampir sama, ya. Tidak boleh merubah perjanjian pokok itu, fasilitas pokok itu misalnya adalah perjanjian untuk pembiayaan modal kerja, ya, nggak bisa misalnya dirubah menjadi di restruk misalnya menjadi pembiayaan untuk multiguna atau apa, itu bisa beli barang apa, ya nggak boleh. Kalau itu nanti jatuhnya kepada novasi. Kalau novasi akan menghapuskan jaminan karena perjanjian lama itu hilang. Jadi yang pokoknya itu tidak boleh dirubah, tapi syarat dan kondisi-kondisi tertentu yang bisa diperjanjikan ulang itu yang memberi kemudahan pada debitur. Mungkin itu tambahan dari saya, Bu Moderator. Mungkin Bu Erni bisa menambahkan dari sisi ahnya itu sama ya, kenapa boleh, kenapa tidak gitu. Iya. Betul, Pak Rekan Taufik. Memang di syariah ini yang agak rigid itu memang murabahah.
jika murabahah memang mau mengalami restruct, tapi biasanya tidak melalui inovasi ya, dia hanya roya pasang saja dengan merubah skim menjadi IMBT dan musyarakah mutanakisoh. Tidak merubah dengan prinsip yang lain, dia hanya merubah menjadi musyarakah dan musyarakah mutanakisoh. Tidak mungkin terjadinya novasi dalam hal ini kalau di syariah. Karena novasi bagi syariah itu sesuai dengan DSN 104 itu merubah dain lama menjadi dain baru atau kreditur lama menjadi kreditur baru. Itu terjadinya novasi. Sementara dalam relaksasi ini tidak ada. Kecuali di konun ya, di konun, tetapi dari lembaga keuangan syariah menjadi lembaga keuangan syariah itu boleh dengan novasi. Kemudian menambahkan dari pertanyaan dari rekan Jafar Siddiq, ada menanyakan mengenai beban pajak. Lebih menarik untuk pembahasan pajak ini besok ya Pak, materi yang akan disampaikan oleh rekan Albert, karena menyangkut mengenai perpajakan dalam rangka restrukturisasi ini. Baik, rekan Dewi atau mungkin ada yang mau ditambahkan, Bu Dr. Wiwit atau Pak Taufik? Ya kalau terkait pajak sih, kalau AIDA ini sederhana sih sebenarnya, ya. Kalau tanya pajak, bagaimana pajak PPH, BPHDB, ya itu sama aja seperti proses jual beli biasa. Kalau di dalil lelang bagaimana pajaknya? Ya menurut lelang yang biasa ada PPH, ada BPHDB. Kalau jual beli bagaimana? Ya sama gitu. Ya dia nggak ada beda. Jadi PPH ditanggung misalnya oleh si penjual, si pemegang hak atau pemberi hak tanggungan ya. Kalau BPHTB ya oleh si pembeli gitu. Makanya kenapa bank misalnya mau membalik nama atas nama dia ya. Ya karena ada beban pajak ini. Makanya kalau menggunakan skema pembelian melalui lelang itu punya waktu setahun. Artinya bank tidak perlu harus membayar BPHTB agar dia bisa melakukan AIDA gitu. Tapi jika menggunakan mekanisme pasal 20 ayat 1, ayat 2 ya di penjualan di bawah tangan itu ya tetap pajak-pajak diselesaikan dulu, kalau nggak bisa di BPHT juga tidak akan mau tanda tangan AJB jika pajak-pajaknya belum selesai gitu. Itu Bu moderator tambahan. Suaranya Bu. Ya, oke, terima kasih kepada para narasumber yang sudah membahas secara jelas mengenai restrukturisasi kredit dalam bidang perbankan, lembaga keuangan, dan pembiayaan syariah. Mengingat waktu yang sudah habis, untuk pertanyaan yang sebelum sempat dibacakan nanti akan dijawab di kemudian. Dan dengan selesainya tanya jawab ini, maka selesai pula sesi 2 hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke MC. Silakan Mbak Alia. Ya, terima kasih Bu Dewi Andriani dan juga semua narasumber, Ibu Dr. Sri Widiawati, Bapak Taufik, dan juga Ibu Dr. Eni Kencanawati. Dan dengan demikian, maka sudah berakhir untuk webinar kita pada hari ini.